Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nih. Alhamdulillah. Terima kasih Mas meluangkan waktu di tengah-tengah persiapan apa namanya? Bukan mudik ya. Mudik juga sih ya, tapi apa bedrol desa tuh sekeluarga pulang ke Indonesia. Ini saya rasanya mixed feeling sih Mas. Senang-senang tapi ada sedihnya. Tapi banyak senangnya sih. Selamat sekali lagi buat Mas Nur yang dengan izin Allah setelah menuntaskan ya kuliah S3-nya, tidak hanya itu banyak aktivitas Mas Nur ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang baru kenal figur Mas Nur, nanti Mas Nur bisa memperkenalkan dirinya ya. Saya ini Iya. kenal Mas Nur sejak Mas Nur mulai sekolah S3 di Leiden ya Mas ya. Dalam pandangan saya, Mas Nur salah satu aset bangsa yang patut kita syukuri. Anak bangsa yang mendalami manuskrip-manuskrip Indonesia yang sangat berharga gitu ya, yang ada di Eropa. Tidak hanya di Leiden ya, Mas Nur keliling-keliling ke Inggris ya kan. Juga dari Leiden bisa akses ke berbagai perpustakaan di dunia. Eh, saya pribadi menyaksikan sepak terjang Mas Nur secara pribadi. Em, Sempat hadir di London ya ketika setelah Mas Nur memenangkan Young Writers Award di Ibnu Arabi Society. Ya, alhamdulillah selamat juga. Barangkali anak Indonesia pertama tuh yang rasanya ya karena belum pernah dengar sebelumnya sejauh pengamatan saya. Dan ketika saya menghadiri presentasi Mas Nur di London, itu kan ya saya melihat dinamikanya, begitu orang terkaget-kaget ketika Mas Nur memaparkan khazanah Nusantara tentang Sufism gitu ya. Biasanya orang tahu hal-hal seperti itu tuh dari Jalaluddin Rumi ya, puisi-puisi Hafiz mungkin ya. Maka kalau saya tidak salah ada yang mendatangi Mas Nur setelah presentasi itu mengatakan ini ada di Indonesia nih kayak gini. Banyak kata Mas Nur gitu ya. Wah, jadi wah ini belum apa-apanya ini mereka belum tahu aja. Rasanya kita butuh berbagi ini dengan dunia, karena ini pengetahuan dari Allah Ta'ala yang sangat berharga. Kita saja banyak yang terbantu, tidak hanya orang Islam ya, non-Muslim pun banyak yang terbantu. Sampai ada artikel tuh, healing katanya, membaca puisi-puisi Rumi, gitu. Nah, itu sekilas apa namanya achievement ya pencapaian yang seorang Mas Nur Ahmad selain sudah selesai S3 tuh susah banget apalagi di luar negeri ya. Terus aktif sehari-hari sebagai pengurus cabang di NU Belanda. Oh, sampean nih. Sudah gitu bapak dari dua anak. Nah, suaminya dari seorang wanita yang luar biasa yang selalu menyediakan makanan kesukaan suaminya. Mas Nur, kita mulai ya. Mulai dari awal. Kebayang nggak sih dulu bisa sampai ke Belanda sampai selesai begini tuh. Kita sedikit flashback dari masa kecil nih. Mas Nur lahir di mana, terus gimana perjalanan bisa sampai ke Belanda? Monggo Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Eh, Pertama, terima kasih saya sampaikan ke Teh Tesa yang eh, menyediakan platform ini untuk kita berdiskusi dan berbincang, dan senang bisa ngobrol dengan Teh Tesa selalu. Eh, kita berkali-kali bertemu baik di rumah saya maupun di Ya. luar gitu ya. Dan senang ada perbincangan-perbincangan baru yang fresh yang kita lakukan. Eh, dan terima kasih perkenalannya Tessa. Oh, itu melis semua Tessa untuk banyak hal itu. eh saya tidak terbayangkan sebenarnya untuk Hmm. eh, kuliah tadinya bahkan. Hmm, saya tuh apa namanya waktu sekolah itu terutama di pesantren ya. Saya pesantren dua kali TTS waktu SMP dan SMA.
di sebuah pesantren di Semarang, di Bugen, Logosari. Pesantren kecil, untuk ukuran sekarang ya banyak pesantren-pesantren ribuan, santrinya waktu itu 300 orang gitu. Yang kita bayangkan ya di pesantren ngaji sebenarnya, ngaji belajar ilmu gitu. Tapi saya orangnya itu eh, ingin apa ya, mudah bosan sebenarnya. Mudah bosan Mhm. waktu di pesantren. Saya banyak belajar, saya banyak baca apa-apa yang di luar dari pesantren. Nah, di situ Oh ya? sebenarnya pertemuan saya di di tasawuf. Teks pesantren tentu saja kita Mmm. mengkaji, tapi ada teks-teks yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saya kaji. Saya baca Rumi malahan waktu itu. Saya baca Fihi ma Fihinya dari Rumi. Rumi. Mhm. Fihi ma Fihi, dan itu teman-teman bilang ah itu bacaan apa itu, nggak Oh gitu menjadi ya? hukum standar Buat karena waktu itu. bukan pesantren lah ya? Iya, Ya, mmm. di pesantren kurikulum standarnya baca Al-Ghazali tentu Ihya Ah Ulumuddin. heeh. Saya Mhm. baca ekspresi sufistik dari Rumi di Fihi Mafihi di Mmm. sekolah SMP waktu itu, sekolah menengah Mhm. pertama. eh Kemudian saya pindah ke sekolah berikutnya ke SMA. Saya mondok lagi di Oh. Demak gitu. Waktu S1 saya sebenarnya kuliah di eh, Undip waktu itu setahun. Saya mengambil jurusan psikologi, tapi saya nggak tahu, lagi-lagi muncul situasi di mana saya merasa tidak cocok dengan jurusan itu gitu. Dan saya akhirnya Oh. ngambil jurusan Quran setelah mendengarkan dan mengikuti secara intens kajian ini Al-Misbah, tafsir Al-Misbahnya Prof. Quraish Shihab tahun Iya. 2009. Saya akhirnya Mhm. memutuskan untuk mengambil kajian tafsir Quran di Usuluddin di Winwali Songo Semarang. Dan Mmm. saya pikir di situ saya menemukan diri saya merasa nyaman dengan itu, dan itu memang tujuan saya untuk saya Oke. ingin pelajari lebih dalam karena setelah apa melihat dan tahu bahwa literatur keislaman itu sangat kaya sekali. Dia nggak Mhm. akan habis untuk seumur kita untuk Oh. kaji, kita dalami, dan itu sangat luas rentangnya, dan Mmm. tradisi literatur keislaman sangat luas itu dan dikaji di timur maupun di barat. Nah, waktu itu Mmm. saya mulai melihat orang-orang yang, dan saya pikir malah lebih banyak ya karena situasi infrastruktur akademik yang lebih mapan, kajian-kajian yang semakin mendalam dalam bahasa Inggris gitu, dalam Mhm. tradisi-tradisi itu. Artinya rujukan-rujukan itu dalam bahasa Arab memang rujukan literaturnya, tapi pengkajian yang tersistematis atas hasil turos itu, karya literatur klasik Islam itu sangat kuat di apa dilakukan dalam bahasa bahasa Barat ya, bahasa bahasa Inggris Mhm. dan bahasa bahasa keilmuan Barat lainnya gitu. Saya pikir kita sedikit tertinggal karena infrastruktur keilmuan kita banyak di belahan dunia Islam masih perlu terus dikembangkan. Sekarang jauh lebih baik daripada masa 20 tahun yang lalu, tapi masih terus kita akan berusaha ya untuk infrastruktur keilmuan kita itu ditopang dan ditunjang. Dan di situ saya melihat tokoh-tokoh figur-figur yang eh, studi di luar negeri, dan dari situ saya ingin studi ke luar negeri. Ini hal yang mungkin nggak Oh. nyambung aja, tapi nggak tahu waktu kecil saya itu sering panggilan panggilan menarik atau panggilan sesama teman itu saya dipanggil menir sebenarnya. Saya nggak tahu menir itu artinya apa, tetapi di Belanda kan artinya panggilan seorang bapak untuk laki-laki ya. Tapi saya nggak tahu Iya itu iya panggilan apa ya dulu ya. Kayak panggilan ini aja, senang saya nggak tahu, iya. tapi yang jelas saya ke Yang kita Belanda. tahu dulu referensi pertama Menir itu Nyonya Menir. Udah tutup sekarang pabriknya Nyonya Menir. Jadi dari sejak kecil dipanggil Menir, lucu juga ya, Iya, panggilan cara Allah menyimpan puzzle-puzzle, Tapi Mas itu switch tadinya ngambil jurusan apa Mas Nur? Tadinya saya mengambil psikologi, saya switch setahun setelah Oh, di Undip di psikologi. Kemudian saya pindah ke Winwali nggak Songo. merasa pas di situ?
Iya, nggak rasanya? merasa pas dan dosen-dosen mengencourage kita untuk eh, memilih gitu. Di tahun pertama ketika pertemuan dengan wali studi, Ya. ditanya bagaimana Mhm, situasi setiap mahasiswa itu dan kita mhm, menyatakan apa yang kita rasakan gitu. Ya, dosennya tidak tidak memaksakan untuk harus tetap di fakultas itu gitu dan membuka pilihan mhm. gitu. Dan saya akhirnya memilih untuk pindah gitu. Oh, tapi ini langkah yang krusial ya, karena kan Iya. banyak yang lebih, "Ah, udah tanggung, terusin aja," Hmm. atau atau misalkan ini jurusan favorit yang nanti banyak duitnya, nah, atau gampang terima kerja misalkan, tapi dengan ya bohong, itu tidak tidak jujur kepada diri sendiri, itu tidak nah itu langkah yang sangat esensial ya rasanya. Kemudian menemukan oasenya di bidang ya Ya, kajian Al-Quran, it's ya, amazing. saya pikir pengalaman itu ibu saya tidak berpendidikan tinggi, cuman ibu saya punya apa ya eh, apa pengalaman atau punya keterbukaan yang menjadikan dia memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk menentukan sesuatu, termasuk ini ketika saya mau menentukan kuliah apa, pindah kemana, itu ibu saya Mhm, benar-benar memberikan kebebasan. Mungkin itu hal yang sekarang kayak oh biasa aja, tetapi di masa lalu untuk mhm, background pendidikan tertentu atau itu sesuatu yang luar biasa. Artinya kita dibiasakan untuk mandiri dan mengambil pilihan, bertanggung mmm, jawab terhadap pilihan kita gitu. Saya pikir ibu ya, dalam hal ini sangat sangat memberikan apa pelajaran ya bagi saya gitu. Jadi saya bertanggung jawab atas apa yang saya pilih nantinya gitu. Cuman kita mhm, harus mhm. menunjukkan bahwa kita memang punya kejujuran itu kejujuran terhadap diri kita sendiri gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang sejak pesantren pun curiosity-nya ya, keingintahuannya kuat sehingga makanan-makanan yang standar pesantren tuh bikin nggak kenyang. Makanya sampean panjenengan cari di tempat lain, dari cakazanah lain yang sebenarnya bukan standar pendidikan pesantren mungkin ya. Saya pikir itu juga hal yang Allah Ta'ala simpan karena kan curiosity itu hal yang sangat krusial dalam pendidikan ya, Mas. Begitu anak-anak hilang curiosity, jadi PhD itu kan harus banyak curiosity, you have to ask why, gitu kan. Terus aja dikejar sampai ke dalam gitu. Ter lanjut Mas, setelah dipindah tuh kan, mulai menemukan jadi hati tuh tergerak ya banyak, wah ini khazanahnya besar sekali nih Islam. Se Gimana ceritanya terus selanjutnya? Iya, saya menemukan diri saya di situ dan kuliah mengambil jurusan ilmu Al-Quran di Mmm, UIN Wonosobo Semarang dan itu pilihan satu-satunya sampai di di kampus kan waktu pendaftaran diberikan beberapa pilihan sebenarnya betul. dan minimal 3 pilihan tapi saya nggak nyentang yang lain saya nyentang cuma satu aja dan Gitu, itu saja pokoknya inti yang ya itu ya, pokoknya ini seperti gitu itu. Oh, karena gimana memang milihnya? ternyata Karena pengen aja ke situ ceritanya iya kok karena cuma itu satu pintu masuk sih saya pikir. Jadi ya? pemahaman terhadap eh, kitab suci Al-Quran itu saya pikir menjadi pintu masuk untuk tradisi keislaman, literatur keislaman yang sangat luas itu, yang ternyata oh, wah tidak akan ada habisnya gitu Ya, dikaji gitu, dan saya pikir itu jadi fondasi ya, dan dalam konteks kajian-kajian eh, kita hari ini mengkaji fondasi itu saya pikir dijabarkan dengan baik bisa disampaikan ke mmm, masyarakat akademisi maupun masyarakat luas itu sangat perlu sekali dan tidak betul, akan kehilangan relevansinya betul, sekarang bahkan lebih lebih dari sebelumnya mhm, kebutuhan itu gitu. ya, Gitu Teh Tessa. Jadi ya begitulah saya mengikuti itu dan karena niatan yang sungguh itu akhirnya ya saya pikir saya cukup serius untuk apa sejak S1 eh, untuk melihat saya mau studi lanjut gitu. Jadi setelah S1 itu mmm, sejak S1 di awal itu saya udah mikir saya mau studi lanjut. Saya nggak mikir tentang soal pekerjaan. Saya nggak mikir bahkan untuk
jadi dosen waktu itu, tapi saya Ya, senang dengan aku pengen passion. belajar. Saya ingin Wah, belajar, saya ingin heeh, belajar. Dan itu mmm, yang jadi patokan saya. Oleh sebab itu karena di pesantren sendiri saya tidak terlalu kuat dalam bahasa Inggris, malah tidak terlalu nggak ada ya, nggak ada penekanan itu mmm, gitu. Meskipun di sekolah formalnya ada, tetapi ya asal bisa lulus saja waktu itu standarnya. mmm, Setelah di S1 saya berusaha untuk bisa menguasai ya bahasa Inggris itu gitu. Saya baru mulai di situ ikut apa yang diberikan oleh kampus, fasilitas komunitas maupun fasilitas eh, ini beasiswa untuk itu. Dan saya mmm, suka belajar sih memang dasarnya gitu ya. Jadi eh, ya itu yang saya usahakan untuk bisa bisa melihat ke depan itu saya mau mengkaji lebih lanjut apa yang menjadi concern saya. Dan di saat itulah saya ketemu dengan orang seperti maksudnya pemikirannya seperti Syed Hussein Nasr dan mmm, saya pikir dia sangat krusial sekali menjadi jembatan oase keislaman yang sangat dalam itu dengan bahasa yang lebih bisa diterima di masa kini gitu. Maksudnya dia bisa menyampaikan apa yang mungkin di pikiran ya pikiran modern hari ini akan cukup sulit diterima langsung, tetapi penjabarannya sejauh saya baca di buku-bukunya itu sangat 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 bisa dipahami dengan baik gitu. Eh, apa mmm, ungkapan-ungkapan dan eh, membuka pemikiran terkait dengan relasi alam dan agama misalnya sudah ini sejak awal dia menyatakan tentang betapa sakitnya dalam tanda petik filsafat modern Barat yang memisahkan itu antara agama dengan eh, alam realitas gitu saintifik hanya menjadi mmm, satu-satunya pendekatan itu menjadi sangat sangat ya, bermasalah nantinya dan itu terbukti eh, bertahun-tahun sejak beliau menuliskannya di MIT ya waktu itu. mmm, mmm, mmm. Saya mau menggarisbawahi ini karena ini bincang hikmah ya, tidak sekedar, berbicara kisah hidup seseorang, tapi buat sahabat-sahabat yang mendengar, sangat related karena ini kehidupan kita semua, setiap takdir kita yang Allah Ta'ala tuliskan, banyak benang merah yang kalau kita baca, ya ampun, kita tuh sudah disiapkan untuk penggal waktu tertentu dari awal. Dari sebutan menir, saya yakin bukan kebetulan Mas, itu Allah gerakkan orang itu, saya yakin banget. Karena Allah Ta'ala tuh kasih petunjuk di mana-mana ya, di mana-mana sekedar ufuk. Ketika Mas Nur, menyebutkan, saya menemukan diri saya di situ, saya garis bawahi di situ, karena itu hal yang berharga sekali ya. Kebanyakan Hmm. orang kehilangan dirinya ketika, mmm, dia memilih suatu jurusan, malah dimulai dari jurusan bahkan ya, sebelum pekerjaan tuh dimulai dari jurusan. Karena itu krusial sekali, karena kita akan spend so much time, kita akan banyak waktu, tenaga dialihkan ke sana, untuk bidang yang sebenarnya bukan gue banget gitu kalau orang zaman sekarang bilangnya anak-anak. Nah, untuk menemukan hal yang kita banget itu kan harus jujur sama jiwa kita sendiri ya. Dan itu harus tidak hanya tadi tadi Mas Nur bilang jangan hanya mengandalkan logika, ya harus tanya kepada dia yang menciptakan kita, yang paling tahu siapa kita dan yang paling paling cocok. Dan alhamdulillah Mas Nur diberikan rezeki orang tua dalam hal ini ibu yang tidak mendikte anaknya untuk harus ambil ini, harus ngambil itu, bahkan membebaskan, mempercayakan keputusan itu. Saya pikir itu salah satu kemudahan ya, fasilitas yang Allah berikan, selain tentu saja semua potensi yang ada. Kalau Rumi kan bilang gini, Jalaluddin Rumi, ya menemukan sesuatu bidang kita itu seperti kayak kita terasa ada yang hidup di dalam diri. You feel a river moving in you katanya. A joy gitu. Jadi kalau ngerjain itu seneng banget ya. Dikejar gitu ya. Mungkin hal seperti itu yang kehausan Mas Nur rasakan ketika mulai, wow ini besar sekali. That fascination itu datang dari alam ruh gitu ya, sesuatu yang menghidupkan gitu. Nah, gimana kemudian keinginan ke S2 tuh udah mulai, oh pokoknya aku lanjut nih mau belajar, bahkan nggak kepikiran mau ngajar, mau kerja itu
cuma pengen belajar. Terus kira tiba-tiba jeleng ke Belanda tuh gimana ceritanya, Mas? Ya, mungkin satu hal lagi sebelum itu ke situ, Hmm. saya pikir ada aspek dari eh, pemikiran Ibnu Arabi ya yang disebut Hmm. perpleksity, hayroh itu. Dan itu situasi di mana orang bukan kebingungan total, tetapi ketika seorang mendapatkan sesuatu yang dia pikir dia telah paham, dia pasti akan menemukan aspek di mana dia melihat, oh dirinya belum paham total, oh dirinya belum belum sepenuhnya tahu. Oh, ada aspek-aspek yang kita ternyata semakin kita membuka sesuatu, kita tahu betapa dalamnya sesuatu dan kita masih masih kurang gitu. Dan saya pikir itu bagian yang menggerakkan juga untuk pemahaman seseorang, situasi di mana dia menemukan dirinya dalam kondisi eh, itu, perplexity itu biasanya diterjemahkan oleh para Ya, ya. para pengkaji Ibnu Arabi ya. Eh, di S2 saya S1 lulus 2015, 2014 akhir Desember. Eh, Kemudian saya memang mau lanjut S2, jadi sejak sebelum selesai itu saya semester 3 sudah bertanya kepada seorang Hmm. dosen, saya mau lanjut S2 di luar negeri. Saya sudah spesifik, saya mau lanjut ke luar negeri. Saya nggak tahu tujuannya di mana. Hah. Dia berkata waktu itu, di standar waktu itu, kamu dapatkan tes standar bahasa Inggris TOEFL waktu itu. Hmm. eh, 450 waktu itu dia masih bilang. Atau berapa Hmm. ya saya nggak tahu. Kayaknya sekitar itu 450. Eh, saya persiapkan itu gitu sejak semester 3 sampai semester 7 saya tes. Saya lupa dapat berapa, tapi yang jelas saya ngelewatin itu 500 Hmm. berapa gitu. Hmm. Nah, itu basic saya. Tapi ternyata untuk daftar beasiswa tidak dipakai itu TOEFL ITB sudah tidak dipakai. Oh Jadi gitu? saya gunakan TOEFL itu untuk mencari beasiswa untuk biar bisa eh, tes IELTS karena biayanya Hmm. lumayan juga mahal gitu. Jadi saya tes untuk beasiswa eh, persiapan dosen tahun 2015-2016. Dan Hmm. itu saya dapat di IALF Bali dari Kemenak dan syukur alhamdulillah selama beberapa bulan mencukupi standar untuk biar bisa daftar beasiswa dari Kemenak dan Hmm. keputusan saya waktu itu ke Belanda sebenarnya karena situasi yang membuka pas apa ini apa festival pendidikan. Waktu itu ada festival Hmm. pendidikan di Jakarta dan Hmm. banyak kampus-kampus dari eh, Belanda karena itu memang festivalnya milik Belanda ya, Festival Pendidikan Hmm. Belanda Indonesia di Erasmus House. Erasmus House ya betul. Ya. Dan saya Hmm. datang ke situ dan menemukan komunikasi kita lancar sekali dengan Pre-University Amsterdam. Meskipun saya juga udah Hmm. komunikasi dengan Leiden waktu itu, teman saya merasa saya mau ke Amsterdam gitu, karena Hmm. komunikasi yang kita jalin dengan perwakilan dari Amsterdam itu begitu begitu dekat dan dosen-dosen kita yang ada di Winwalis Semarang ternyata sudah punya kerjasama dan kenal dengan Oke. Faculty of Theology and Religious Studies di Amsterdam. Ya, dari situ Hmm. saya mendaftar ke Amsterdam dan alhamdulillah tahun 2016-2017 eh, berangkat studi ke Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam. Jadi Dan sempet 2 tahun tuh. satu Setahun tahun, lah ya, 1 tahun ya. tahun, Haha. tahun, karena Hmm. proyeknya memang Hmm. setahun ya untuk studi di Hmm. Kok Amsterdam. dari awal udah pengen keluar negeri pokoknya. Kenapa tuh? Iya, mungkin awalnya adalah pertama menyadari betapa kuatnya tradisi pengkajian itu Mhm. yang saya lihat itu di dunia barat dalam hal ini untuk eh, eh, ya akademik criticism gitu atau pemikiran yang sangat memberikan sintetik ya sinoptikal ya cara Hmm. bacanya ya artinya tidak tidak hanya satu
rujukan, tetapi kerangkanya beragam. Kerangka pembacaan terhadap karya Turos kita beragam, dan saya pikir eh, itu ada di infrastruktur Barat lebih dari beberapa infrastruktur lainnya yang tersedia di kita. Ya, ini karena Hmm. situasi politik sebenarnya masih cukup banyak kita terkendala dengan politik top down ya, di Indonesia Hmm. misalnya Hmm. atau di beberapa negara lain itu masih gitu, dan pemberian ya itulah yang menjadi kendala. Saya pikir tulisannya Pak apa Syekh Abdul Hakim Murad pernah menulis tentang hal ini, dan dia saya setuju dengan apa anasir-anasir yang dia sampaikan. Hmm. Eh, jadi saya pikir bisa mengcombine itu akan sangat bagus sekali antara timur dengan barat. Jadi Ya, ceruknya tentu saja sangat sangat dalam itu dari dunia timur. Eh, Infrastrukturnya kita bisa manfaatkan apa yang sudah ada di banyak negara barat hari ini ya gitu. betul, betul, betul. Iya, itu juga saya saksikan di diskusi terakhir setelah sidang defense-nya Mas Nur tuh, Hmm, di mana akademisi-akademisi barat berbincang tentang hal aspek mistisisme dari agama. Mereka bisa mendekati dari infrastruktur dengan ya cara berpandang yang sistematis yang sudah memang mengakar di barat. Kalau kita lihat bahkan dari buku-buku saja ya, textbook buat barat tuh sistematis sekali gitu. Ya, hmm, itu melatih cara berpikir. Ya, makanya ketika bikin paper atau apa belajar dari barat karena mereka udah terbiasa seperti itu menulis itu sudah bagian dari membaca itu udah bagian dari budaya ya di hmm, sini perpustakaan tuh rame selalu ya, Mas tahu sendiri ya di hmm, setiap kecamatan ada gitu ya dan gratis gitu ya orang muda tuh datang walaupun angkanya memang menurun juga menyedihkan tapi masih tetap kuat hmm, kalau saya perhatikan, tapi depth ya kan, pengalaman nggak ada, kalau boleh hmm, dibilang minim ya, gitu. Jadi mereka mencari-cari udah betul Mas, kalau di-combine ini bisa jadi sesuatu yang sangat, hebat buat peradaban ya, dalam rangka mengenal Allah, mengenal hmm, Sang Pencipta. Jadi dapatlah beasiswa tuh 2016 ya. ke Belanda. Waktu itu sudah menikah ya kalau tidak salah? Belum, belum. Saya Oh menikah belum? setelah Belum? pulang dari S2 tahun 2017. Oh. Desember saya menikah. Oh, tapi Jadi udah mulai PDKT lah ya? sudah di akhir masa studi sebelum Si pulang teteh gitu. nih. Ya. Si teteh nih ngangenin. Oke. So, 2016 keterima. Landing di Amsterdam bulan apa tuh waktu itu? Pertama kali September saya menjejak yakin langkah. atau Agustus, karena waktu itu masih ada eh, saya masih ingat sekali itu masih hawanya masih cukup hangat karena saya Hangat. prediksi saya masih saya pikir karena saya belum pernah ke Belanda dan ke Eropa, suhunya akan dingin gitu. Saya udah pakai jaket double-double, pakai long john gitu. Saya nyampe turun di Belanda, pergi ke pendaftaran di Leiden, dan penerimanya saya masih ingat sekali, International Studies-nya dari eh, Vrije University Amsterdam mengatakan, kamu pikir di sini panas ya? Iya, saya pikir panas. Kamu pikir di sini dingin ya? Iya, saya pikir dingin. Ternyata ini panas sekali. Saya copot-copot jaket, saya copot. Gitu gitu. Agustus akhir Eh, itu. iya, Agustus ya. Iya, masih summer Ah, akhir iya, ya. Terus, iya. eh, Ya, itu saya datang di bulan itu dan pulang di bulan yang sama, saya pikir. Karena tiga hmm, bulan setelahnya saya menikah di... eh, ya, 3 bulan setelahnya tiga saya... bulan itu pulang lagi ke Indonesia. Wah, maksudnya 3 bulan setelah pulang dari studi S2 Oh, saya setelah. menikah gitu. Mhm, Tahun mhm. 2017 Desember. Eh Nah, mhm, ya, begitulah ada situasi di mana saya pikir yang paling krusial yang saya temukan di Amsterdam di Belanda itu ketika saya ke Leiden malahan. mhm, Saya ke Leiden itu eh,
sebenarnya karena situasi saya tidak mendapatkan housing di Amsterdam. Hmm. Saya cari housing dan ada kolega yang memberitahukan ada housing, rumah orang Indonesia, diaspora Indonesia di Amsterdam, di Leiden. Hmm. Saya akhirnya cari rumah, dapat rumah di Leiden. Tapi di situ saya Hmm. malah memanfaatkan eh, akses terhadap perpustakaan Leiden. Dan di situ saya pertama kali membaca manuskrip langsung dengan tangan gitu. Di Indonesia kan kita dapat kajian filologi, tapi kita nggak pernah bisa langsung baca manuskrip di Semarang konteksnya apalagi. Banyak sekali Kenapa museum nggak yang bisa? cuman manuskrip itu Showcase. diperlakukan seperti benda pajangan. Jadi dia disimpan di Hmm. dalam kotak etalase dan tidak bisa dibuka gitu. Itu yang terjadi di Hmm. masjid museum masjid Jadi nggak MAJ. dibaca itu manuskripnya, cuma dipajang Iya, aja. itu jadi pajangan. Dan di Hmm. museum yang lain juga sama jadi pajangan. Jadi kita nggak bisa baca. Mungkin itu keterbatasan kita juga di Hmm. S2 apa. Dan saya pikir itu bisa menjadi masukan penting ya di kampus perpustakaan kampus juga ketika Hmm. dosen-dosennya atau apa dosen yang sudah pensiun atau sudah meninggal itu arsip mereka itu sangat penting gitu. Arsip mereka, Betul. koleksi buku mereka, termasuk koleksi manuskrip yang mereka punya gitu. Cuman saya Hmm. pikir di perpustakaan yang saya tahu saya eh, di Undip maupun di Uin Wali Songo itu koleksi untuk penjagaan khusus terhadap manuskrip atau spesial koleksi itu belum belum dikenal gitu. Jadi Bahkan masih sekarang? sekarang sudah ada bentuknya. Kalau di Hmm. Undip saya nggak tahu, tapi Hmm. di Wali Songo dibentuk lembaga eh, center untuk manuskrip itu. Jadi koleksinya disimpan Oke, di oke. sana. Ya, ya. Karena sebelumnya ketidaksadaran terhadap itu kadang menjadikan aspek fisik itu ketika tidak memungkinkan untuk dibaca itu dianggap bukunya sudah tidak bernilai gitu. Bahkan kadang saya melihat kayak nggak diurus gitu atau Hmm. mungkin lebih ekstrimnya diloakkan gitu. Padahal itu koleksi krusial sekali gitu Hmm. ketika berbicara tentang catatan tangan seseorang ya apalagi itu manuskrip yang sudah lama gitu. Jadi aspek itu historisitas dan perhatian terhadap archive itu memang kurang di kita dan saya menemukan pertama kali oleh sebab itu di Leiden dan membaca saya ingat sekali manuskrip itu manuskrip 3050 itu Hmm. manuskrip eh, Wejangan Ya, Sunan Kudus yang pernah saya tulis beberapa ya. kali dan saya Hmm. diskusikan di diskusi di sini maupun diskusi lainnya dengan dengan eh, platform-platform lainnya itu saya membahas tentang manuskrip Sunan Kudus dan di Sunan Kudus itu sangat membuka mata sekali bahwa narasi kita yang dominan terkait Sunan Kudus itu sama sekali tidak dikaitkan dengan tasawuf misalnya. Beliau Mhm. bahkan mungkin di apa yang ekstrim ya dianggap sebagai anti tasawuf misalnya. Itu tidak benar karena di manuskrip itu paling tidak pandangan itu pandangan baru. Karena pandangan lama terkait Sunan Kudus tidak pernah melepaskan beliau dari struktur standar keislaman ya, bahwa dia pasti haruslah akidah, kemudian fikih, kemudian tasawuf jadi satu gitu. Hmm. Dan itu kita temukan di manuskrip, saya temukan di manuskrip Sunan Kudus itu. Beliau berbicara tentang eh, s- eh, ketika seseorang mengambil banyu wudhu, air wudhu itu Mhm. dan sirnakno awake harus menyirnakan egonya di itu kan Wow, sangat wow, ya itu yes. lebih dari sekedar maksudnya pemahaman yang lebih mendalam ya yang perlu kita apa sematkan terhadap proses wudhu. Oh, kamu mau Betul. menghadap Gusti Allah lo Heeh. tinggalkan lo Hmm. apa yang memberatkanmu dari aspek-aspek duniawi gitu. Dan itu Hmm. dinyatakan sebagai wejangan Sunan Kudus di manuskrip itu 3050 menurut Hmm. Wiso itu abad 17. Cuman kita belum tahu kata apa eh, ininya kolofonnya
bagus sekali kalau bisa dicek carbon dating seperti yang Ya, dilakukan Majid dan Iskandar itu abad 16, abad 15 itu ternyata ada manuskrip tua juga tentang keislaman kita gitu, bahasa Jawa. hmm, Itu pengalaman pertama paling krusial di Leiden mirip malah. Ibnu Arabi ya, yang Toharoh Batin itu, bicara tentang itu, yang beliau katakan. Hmm. Itu manuskrip pertama yang Mas Nur pegang, handheld. Ya, saya pegang baca dan Koleksi saya koleksi khusus itu ya, di lantai berapa tuh? 3 tuh? iya, betul. Eee, Perpustakaan Leiden. Menarik ya, jadi Allah simpan Mas Nur tuh walaupun kuliah di Amsterdam, 2017 tuh ya, udah mulai susah tuh housing ya, sekarang apalagi. Jadi kan memang Leiden Amsterdam tinggal naik kereta ya, waktu itu, Iya, heeh, deket 20 menit lah sampai ya, iya. Masya Allah. Udah mulai disimpan di Leiden dan mengakses buku-buku di perpustakaan Leiden, gitu ya. Iya, itu 3 bulan saya di Leiden. Hmm, Amsterdam. Selesai waktu itu S2-nya apa judulnya Mas? Eee, Saya tesisnya? mengkaji tentang kitab tasawuf dari Kiai Soleh Dara juga, Munjiat. Mmm, mhm, Eh, saya melihat ini aspek Ghazaliannya Kiai Soleh Darat sangat kuat banget di Munjiat itu. Artinya proses dari seseorang itu apa dalam kehidupan kesehariannya tidak hanya yang wajib, tidak hanya akidah fikih tetapi juga tasawuf, dan Munjiat itu bagian dari yang wajib itu, terkait dengan membersihkan hatinya dari sifat kibir, sikap iya, sombong, dengki, iri hati, cinta dunia, cinta jabatan. Itu yang saya kaji di teksnya Munjiat, dan saya melihatnya sebenarnya networknya. Jadi melihat karena peran perubahan apa Ghazalian itu sangat kuat banget di akhir abad 19 ke abad 20, dan saya melihat mhm, network itu sejak sejak Kiai Soleh Darat, dan dia berinteraksi dengan apa teks-teks yang beredar secara lokal, dan itu sangat kuat banget ya, interaksinya sangat sangat eh, kental sekali, maksudnya sangat erat, saling berdiskusi. Oleh sebab itu kalau melihat teman-teman sastra Jawa yang mengkaji kitab-kitab tasawuf dalam bahasa Jawa, sangat tidak mungkin bisa dilepaskan dari peredaran kitab-kitab keislamannya gitu yang berasal dari mhm, bahasa Arab. Dan itu kalau mengeliminir satu elemen, itu kita gambarannya kurang utuh, tidak utuh, mmm, kan. ya, Jadi ketika melihat yang peredaran beberapa suluk tertentu, bahkan Ihya Ulumuddin udah ada suluknya juga, suluk Ihya betul, Ulumuddin dan mhm, belum belum ada di si teksnya. Wah, banyak sekali ya iya, naskah banyak, suluk yang saya betul, temukan yang belum mhm, belum kita belum kita kaji ya. Dan saya pikir masih terbuka luas sekali kesempatan untuk penelitian di sana gitu, membuka kembali teks-teks kita gitu. betul betul. Ya ini kan bagaimanapun aspek din ya, 3 pilar itu kan, pilar Islam, iman, dan ihsan, ya harus tegak semuanya. Nah, berkecimpung di S2, terus gimana ceritanya tuh sampai lanjut S3? eh S2, seperti yang saya bilang, saya suka untuk mencari ilmu, saya nggak kepikiran untuk mau kerja. Saya kepikirannya Tetap itu ya? mau lanjut sekolah. Jadi oleh sebab itu di akhir saya studi itu saya sudah buat proposal untuk S3. Mmm, Dan udah, eh, saya pulang menikah, dan saya mhm, menikah, saya dikontak oleh dosen-dosen senior saya di Win Wali Songo Semarang. Kenapa kamu mhm, nggak ngajar di sini gitu? Saya diminta ngajar di Ma'had Ali, di Ma'hadnya, di pesantren kampus, dan mengajar di lembaga bahasanya gitu, mhm, untuk bahasa Inggrisnya. Nah, di situ sambil menunggu ya, saya ngajar itu sekaligus karena ya tentu saja saya menikah gitu, saya perlu membiayain. Tapi maksud saya itu kayak ya tidak benar-benar sulit gitu loh.
Mmm, Maksudnya setelah menikah kok ada kesempatan untuk ngajar gitu, diminta iya ngajar. Saya nggak planning untuk itu gitu. Saya iya tidak planning untuk itu. Saya planning saya mau lanjut studi dan saya iya, ngirim proposal itu saya diterima dan tahun 2018 Januari itu dari Leiden sudah ngirimkan LOE fisik dikirim dari oh, Leiden mmm, ke Semarang gitu. mhm, LOE-nya sudah dikirimkan. cepet juga ya, dimudahkan Iya, ya? Mhm ya Alhamdulillah. Tapi di saat yang mhm, sama ada pembukaan eh, pegawai negeri sipil saat saya ngajar itu ada dosen pembukaan nah, dosen. Ayo daftar terus? di sini gitu. Saya daftar Mmm, akhir diminta mhm karena udah lingkup dosen ya saya ngajar di situ sudah diminta ngajar, saya ngajar di situ. Akhirnya informasi-informasi ini yang saya tadinya tidak terlalu tahu, saya tahu gitu, saya dapat informasi terus gitu. Akhirnya saya daftar dan alhamdulillah mhm, sekali percobaan diterima alhamdulillah, diterima untuk itu karena saya melihat sendiri ya ada beberapa kawan yang beberapa kali eh, iya, bahkan eh, ya sampai beberapa kali sebelum belum dapat untuk bisa masuk menjadi dosen gitu. Ya saya daftar dan saya diterima. Cuman pada saat yang sama pilihannya akhirnya saya harus menunda untuk S3 di Leiden. mmm, Karena situasi setelah dosen itu harus ada kewajiban ini, kewajiban itu yang mhm pada intinya saya tidak bisa langsung lanjut studi. Jadi saya nunggu 3 tahun, baru setelah tiga mhm tahun saya cari beasiswa dan di tahun keempat itu setelah PNS saya nyampe di Leiden untuk S3 di sini. Dan mhm, penelitiannya tidak tidak keluar jauh dan selalu memanfaatkan apa yang sudah saya temukan di Leiden waktu S2 gitu. Oleh sebab itu saya berterima kasih sekali bisa mendapatkan kesempatan beasiswa S2 dari Kemenak di Amsterdam waktu itu. Jadi bisa iya, bertemu dengan manuskrip sedekat itu gitu. betul, Sedekat itu maksud saya itu benar-benar dari apa manuskrip yang sangat tua yang kita bisa akses langsung, bertemu langsung, baca, dan itu saya nggak mau meromantisir, tapi kenyataannya kayak gitu sih. Saya waktu ketemu baca ini, itu saya merasa, oh, ini bayangkan ada murid yang menuliskan guru tentang gurunya, mungkin muridnya lagi menuliskan tentang gurunya. Dalam salinan itu mereka nyambung keingatan gurunya yang dia disebutkan sebagai wejangan Sunan Kudus akhirnya gitu. iya 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 iya, betul. Jadi kalau sahabat-sahabat ada yang berkesempatan masuk ke special collection di perpustakaan Leiden gitu ya, banyak manuskrip Nusantara tersimpan di sana. Jadi kalau mau masuk ke sana, pertama kita mesti punya access card ya, belilah ada akses, ini pokoknya ada kartu khusus terdaftar, orang masuk harus tap lewat security, terus masuk ke ruang itu semua tas disimpan cuma bawa nggak boleh bawa pulpen ya, dan pensil boleh karena takutnya coret-coret di sana nggak boleh gitu ya. Jadi tas harus disimpan di loker, masuk ke sana kita tinggal pilih mau yang mana, ada online digital collection ya kan. Begitu dapat itu nanti kita bisa duduk di ruangan cukup besar, sepi, enak, dan dikasih bantal ya Mas ya. Si manuskrip itu kita letakkan, wah dibantalin gitu, sangat disayang-sayang gitu. Dan kita lihat kiri kanan ada yang membuka scroll, wah itu kayak just to be in that place. Buat saya kalau hanya ada di ruangan itu saja udah bikin yang suka ya, kalau yang suka hati tuh melonjak gitu, gembira bisa berjam-jam itu saya betah di situ. Sayangnya saya nggak bisa baca Jawa Pegon makanya butuh Mas Nur. Mau belajar ah. Cuma kita waktu itu sama Ashley ya, tugasnya motret digital ya kan. Setidaknya pindahin tuh semua, nanti kita bisa akses. I don't know, someday maybe AI bisa bantu tuh ya. Potret digital tiba-tiba dapat keluar transkripnya khusus, walau alam. Tapi itulah apa namanya, ketakziman kita, bayangkan naskah yang Mas Nur pegang itu dari abad 17 ya, nongkrong 3 abad Mas. Di situ. Alhamdulillah ini salah satu hikmah kita dijajah oleh Belanda di antaranya banyak manuskrip yang di-preserve gitu, well preserved. Kalau nggak ke sini nanti wah habis
seperti Mas Nur bilang diloakin gitu ya, jadi bungkus kacang atau apa ya, padahal ini manuskrip yang wah berharga sekali, orang baca tuh dalam dan begini ya, membuka tentang siapa kita. Manusia itu apa? Karena kita tuh kan pengen tahu ini kita tuh buat apa sih lahir di sini? Masa sekedar kerja, eh, apa namanya berketurunan, punya ini itu dan meninggal? Kayaknya nggak begitu aja deh ya, gitu ya. Ada sesuatu hal yang besar untuk kehadiran kita di alam semesta ini. Nah itu. Jadi kita akan lebih dalam tentang manuskrip. Nanti sahabat-sahabat yang mau bertanya boleh kirim lewat chat. Penggal terakhir kita buka juga bagi yang langsung ingin berdialog sama Mas Nur. Tapi mari kita selesaikan nih penggal karena sudah masuk S3 kan beda nih. Jadi 2023 datang ke Leiden ya. 2022 Mulai 2022. mulai. Jadi Mm, sekitar 3-4 tahun selesai PhD. 4 tahun ya, empat Ya tahun setengah lah persis. ya. 4 tahun persis. Tahun persis. Saya submitnya sih memang Januari tahun ini ya. Jadi 6 bulan sebelum defense, ya 3,5 tahun untuk penulisan. eh, Mm-mm. Sambil menunggu defense itu proses administrasi dan lain sebagainya menjadikan proses totalnya ya 4 tahun. Masya Allah, terhitung cepat itu Mas ya. 4 tahun, yang lain tuh ada yang 9 tahun, 10 tahun ada loh Mas di Groningen. Ya, Ya saya tahu. alhamdulillah. Jadi Ya, sahabat-sahabat kalau nanya, kalau ada orang lagi PhD ya, ngambil S3, jangan sekali-kali tanya kapan selesai. Itu sensitif. Kapan selesai? Semua orang nanya begitu. Karena banyak hal yang bisa berpengaruh ya, apa tentang pembimbing lah, kalau dapat pembimbing yang susah, rese misalkan. Wah, atau macam-macam ada yang jadi kalau 5-6 tahun, rata-rata 6 tahun sih biasanya. Jadi kalau master bisa 4 tahun, dengan pertolongan Allah luar biasa. Selama 4 tahun itu ada 2 anak, ya kan. ya. Si Kakak lahir di mana? Di Belanda? Di Indonesia Di untuk yang Indonesia. besar. Si adiknya ya. Yang kecil ya Jadi di mhm, Belanda dan di Leiden. lahir di tahun kedua, tahun Mhm, 2024 gitu. Masya Jadi Allah. Mhm, ketika di tengah studi memang dan mhm, eh, ya syukur alhamdulillah kita banyak yang bantu juga. Ada orang-orang yang alhamdulillah apa berkenan ya membantu kita gitu dari orang-orang yang baru kita kenal gitu tetapi merasa sangat dekat seperti saudara akhirnya bantu untuk apa banyak hal lah karena kita punya anak dan di tanah rantau tentu saja kan banyak banyak kebutuhan yang kita sendiri tidak bisa mhm, ya kita harus membutuhkan saudara-saudara itu gitu dan alhamdulillah mereka dengan senang hati untuk membantu kita di sini dan itu saya mhm. pikir di situasi-situasi krusial itulah kita melihat ya hati-hati yang sangat-sangat eh, emas ya hati-hati yang sangat murni itu muncul gitu kita bisa mengenali mereka gitu. Masya Allah ya. Saya lihat tuh banyak hal yang dimudahkan dalam kehidupan Mas Nur dari mulai kuliah, S2, ya S3. Bahkan selain udah fokus S3 aja udah susah, Mas. Ini Mas Nur tuh sambil nyambil dalam tanda kutip ya. Jadi ketua PCNU Belanda itu ki piye? Ada tenaganya gitu loh. Terus jadi ini mengisi pengajian ustadz ini kalau di sana mengisi khutbah Jumat sana sini gitu ya. Saya lihat ih, ini kok dimudahkan. Memang kalau nggak Allah mudahkan nggak mungkin. Saya curiganya begini Mas, ada doa ibu nih, gitu ya. Gimana Mas Nur melihat peran ibu di sini? Wah ibu Di kalau antara ibu yang penting sekali sih. Saya pikir hmm, eh, saya tidak bisa menyampaikan apa 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 ya untuk menggambarkan secuil aja dari peran ibu gitu. Eh, Ibu saya itu ibu single parent untuk hmm, 5 anak. Semua anaknya masih kecil ketika ayah meninggal dan itu Masya Allah. masih usia sekolah dan tahu di Indonesia sekolah itu nggak ada yang gratis, semuanya bayar Hmm, sendiri. Dan oleh sebab itu ibu itu banting tulang kerja di saat semua orang tidur. Jadi kerja itu jam 12 malam, pulang itu sore dan itu setiap
hari Uh, sampai bertahun-tahun itu sebagai pedagang ikan asin. Jadi Masya Allah. dan meskipun dengan demikian ibadah ibu tidak pernah bolong ya, bahkan saya itu orang yang mudah bangun. Jadi kalau saya mendengar sesuatu, eh, Hmm, saya bangun dan ibu saya selalu sholat malam itu saya bangun gitu Masya melihat Allah. itu. Tapi ibu saya memang memang tipikal eh, orang tua yang apa ya selalu mengharapkan yang terbaik untuk anaknya ya. Jadi Hmm, dengan memberikan kebebasan itu dan doa pasti pasti ibu ibu eh, apa pasti apa menjadi tulang punggung krusial juga untuk proses studi saya, apalagi dibayangkan sebagai orang tua tunggal ya. Dan di hmm. sini di Eropa di Barat itu mungkin banyak Dapat tuslah subsidi, banyak tunjangan uang ya. subsidi Hmm, ya. Di Indonesia nggak ada tuslah hmm, gitu gitu bantuan itu. Jadi ya hmm. ibu ha- bisa dibilang 5 berjuang anak, sendiri. Ya, lima Masya anak Allah. semua sekolah. Paling besar itu sekolah SMA waktu itu, dan itu masih sekolah juga. Yang paling kecil sekolah TK. Saya masih TK waktu ayah meninggal. Jadi setelah itu ya kita tahu perjuangan ibu gitu setiap hari, setiap malam. Malam sampai sore selalu bekerja mungkin 24 jam lebih sehari ya, kalau bisa ada sehari lebih dari itu boleh gunakan untuk itu semua. Dan itu Berjualan ikan asin di pasar itu. iya, maksud Masya Allah. pas masa awal malah lebih lebih lagi gitu. Selain berjualan ikan asin juga apa yang bisa dilakukan dilakukan. Nitip makanan lah ke warung gitu, masak atau buat es lilin itu es apa? Oh, kreatif Ibu ya. Mikir, Iya, Masya yang Allah. jelas itu sangat kreatif banget. Memang sejak SD memang kayak gitu Ibu. Eh, Ibu itu sejak SD jualan, jualan. Dan Luar itu biasa. Ya, dan 5 anaknya jadi semua. Tidak ada yang drop out. Tidak alhamdulillah. ada yang Oh, kelaparan. Masya Allah. enggak, enggak. Semuanya sekarang menjadi pedagang, ada yang menjadi guru, Hmm, hmm, banyak yang menjadi pedagang gitu, ngikutin ibu hmm. gitu, pedagang. Masya Allah. Ya. Nah, Masih berjualan sekarang Ibu, Mas? sudah tidak, Hmm. sudah tidak. Sebenarnya masih pengen ke pasar, tapi eh, Oktober yang lalu sempat jatuh sakit dan Hmm. Eh, sebenarnya masih komunikasi semuanya lancar, cuman sulit jalan karena itu Hmm. kondisi tulang ya. Saya pikir saya temukan juga di sini orang-orang dari Indonesia yang tinggal di Ya. sini seringkali lututnya itu kayak disebut kekurangan cairan apa begitu yang menjadikan Hmm. sulit jalan. Apa Ya, ya, harus ya. pakai tongkat kalau di sini banyak yang pakai tongkat. Ya, Eh, Ya begitulah ibu juga semacam itu. Eh, jadi sekarang di rumah saja, di rumah. ya. Tidak tidak berjualan lagi. Anak-anaknya yang meneruskan untuk berjualan gitu. Jadi kemarin waktu PhD Defense tuh lihat lewat streaming, Iya, Zoom lewat nonton Zoom streaming. Heeh. sekeluarga. Sekeluarga besar, Oh, keluarga kebayang, besar. kebayang. Jadi kalau kalau sahabat-sahabat sempat ada yang ada di situ, saya juga sempat di sana. Alhamdulillah, itu ruangan penuh, Mas. Iya, Sampai si itunya bilang, sampai melebar-lebar ke pinggir gitu loh. Ini iya. penuh sampai orang-orang duduk di kursi-kursi yang biasanya Ampun. ditempati oleh penguji. Iya, Katanya ini nggak biasanya nggak sepenuh ini ya. Iya, ini mah berkahnya tuh Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah berkah. Jadi iya. itu ya doa orang tua jangan lupa ya. Ya, itu bagian karena kan bagian dari doa usia 40 tahun Mas. Al-Ahqaf ayat 15 itu kan doanya an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya gitu. Nikmat mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita dan kedua orang tua. Hmm, Bagaimanapun kita hadir ke muka bumi lewat mereka dengan spesifik ya orang tua kita adalah orang tua terbaik masing-masing yang Allah hmm, sudah siapkan ya. hmm, Dengan kondisi seperti itu tidak membuat ibu kecil hati ya, malah terus berjuang lihat anaknya jadi semua gitu ya dan alhamdulillah itu bagian dari kehidupan yang buat Mas Nur juga inspiring loh Mas, buat orang tuh, buat kita tuh dengarnya iya, ya. Jadi iya, bisa loh gitu. Jangan biarkan ke
kondisi atau situasi melemahkan kita. Jadi Allah tuh maha bisa lewat mana aja datang rezeki itu ya Mas ya. Ya. Dan itu yang saya pelajari dari ibu sih sebenarnya. Fokus terhadap sesuatu, fokus meminta ke Sang Pencipta dan Mm, eh, tidak menjadikan orang lain atau situasi yang ada sekelilingnya menjadi mempengaruhi kita dalam arti buruk menghalangi apa yang kita ingin capai gitu, apa yang ingin kita usahakan. Dan betul, ya itu saya pikir saya belajar benar-benar dari ibu, maksudnya melihat bagaimana ibu bisa ya melihat ya eh, orang sekeliling atau situasi bisa apapun terjadi, tetapi kita jangan hilang arah kita mau apa gitu. Jadi istilahnya kalau ada hal buruk yang menimpa atau mengelilingi kita, ucapan atau apapun itu, kita bisa menjadikan dia lewat saja dan kita terus apa dengan yang kita niatkan dan kita usahakan untuk kita capai gitu. Itu betul. ya itu pelajaran penting dan di momen-momen krusial saya selalu bertanya ke ibu gitu, bertanya dan minta doa ke ibu. Eh, Betul. dan itu juga yang terjadi ketika mau ke PCINU Belanda gitu. Mm, Dan ya alhamdulillah ini semua dalam jangka 4 tahun bisa selesai. Saya sangat bersyukur sekali dan tentu saja peran istri sangat krusial di sini yang yes. menjadikan bisa semua hal tertangani ya. Kita tahu yang kita bertemu terus tiap hari kalau situasi tidak ditenangkan atau ada hal-hal yang menjadi lebih sulit tidak di eh, kita bisa berpikir lebih jernih kalau kita ngobrol gitu dan Mm, mendapat masukan gitu. Saya pikir eh, kayak kayak kita bayangkan ya saya belajar sih melihat sirah Nabawi ketika Nabi Muhammad mm. sangat takut Sallallahu alaihi ketika wasallam. mendapat wahyu pertama itu yang berpikir logis, sangat logis bahkan itu malah Sayyidah Khadijah Iya, betul. sangat logis sekali menenangkan dan bertanya, kamu melihat dia nggak sekarang? Masih ngelihat. Kemudian Sayyidah Khadijah melepas kerudung, melepas bagian pakaian tertentu. Kamu melihat dia nggak? Nggak. Oh, kalau begitu dia harusnya malaikat. Karena kalau setan dia tidak pergi, tapi kalau malaikat dia akan pergi. Oh, akhirnya itu ditenangkan dengan logika yang sangat cerdas dari orang seperti Sayyidah Khadijah ya. Saya pikir Ah, peran perempuan banyak sekali dalam hal ini untuk hal-hal semacam ini ya. benar, benar. Alhamdulillah dan semua sudah Allah siapkan gitu ya dibuat memang harus nikah dulu jadi dosen dulu ditahan 3 tahun ya, semua timing perfect bukan sebuah delay sesuatu yang di kacamata manusia sekolah kayaknya delay ya terlambukan memang harus pas tahun itu nanti anak-anaknya turun di tahun apa tuh sudah spesifik sesuatu yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz itu ya ya ibu itu tauhidnya kuat alhamdulillah di tengah-tengah kalau orang kan nih bapak meninggal tuh kan pencari nafkah ya kan tidak surut semangat lawang pemberi rezeki Allah Ta'ala dan terbukti. Saya pikir ini ayat ya dalam kehidupan. Sahabat-sahabat jangan sampai luntur akidah, jangan sampai memusyrikkan segala sesuatu selain Allah gitu. Jadi Allah yang sang pemberi rezeki dan terbukti nih kehidupan ibunda seorang Mas Nur, anak 5 masih kecil-kecil, jadi semua. Lewat aja tuh. Alhamdulillah. Dan tawakal dan sholatnya luar biasa setiap malam sholat tahajud. Hadisnya sudah menjamin ya Mas, barang siapa tawakal sama Allah Ta'ala, tawakalnya sama Allah. Itu seperti tawakalnya burung keluar pagi hari perut kosong, selalu setiap hari pulang kenyang. Nah, itulah Alhamdulillah. Semua dicukupi ya Mas ya, sampai selesai nih. Ini baru awal dari etapa kedua, ya berikutnya. S3 tuh akhir dari sebuah babak baru. What's next Mas? Eh, saya akan pulang Hmm, akhir bulan ini.
Dan Insyaallah. akan mulai mengintegrasi dengan kampus lagi, Mhm, berkomunikasi dengan pimpinan tentu saja, eh, secara formal semacam itu, tapi ada harapan-harapan ya atau planning-planning yang dilakukan dalam hal ini terkait dengan penelitian gitu. Saya ya mengumpulkan cukup banyak data banyak, terkait dengan iya, dilanjutkan nanti, manuskrip keislaman kita di Nusantara itu, dan saya pikir itu harusnya memang terus diungkapkan gitu, jangan betul, berhenti kajian-kajiannya karena kita akan bisa melihat kesinambungan itu terjadi, tidak mhm, pemenggalan, pemisahan, pemecah belahan gitu, tapi kita melihat lebih ke integrasi, sintesa, pertemuan, dan saling berdialog dalam naskah-naskah itu. Jadi kita tidak melihat kayak pemecahan langsung clear cut terhadap sesuatu hingga melahirkan sesuatu yang baru sebagai sesuatu yang benar-benar baru, benar-benar langsung menghentak gitu. Tetapi kita melihat bahwa saya pikir itu hadis Rasul yang sangat krusial ya kita lihat hari mhm, ini terkait dengan karakteristik umatnya Kanjeng Nabi. mhm, eh betul, betul, Ju'ilat liyal ardu masjidah, dan dijadikan tempat, eh, dijadikan bumi belantara ini sebagai masjid gitu. Kita melihatnya mhm, mungkin aspek fisik dan fikih aja, tetapi tidak ada bentangan bumi yang manusia hidup di dalamnya kecuali membentuk peradaban, sivilisasi, pemikiran, dan kita lihat hadis ini dalam situasi baru bahwa tidak pernah eh, situasi di mana Islam tidak bisa tumbuh di bumi manapun, ada pemikiran apapun, ada peradaban apapun, Islam menemukan tanah itu menjadi tanah yang bisa menjadi tanah subur yang bisa Islam tumbuh di dalamnya, mengambil mhm, air, tanah, ya, darah dari tempat setempat, dan dia kayak tumbuh dengan sangat spesifik, seakan-akan kita bisa mengenalinya sebagai daerah yang spesifik tempat itu, keislaman itu, tapi kita juga melihat di payung yang besar, oh ternyata keislaman itu semua dalam satu peradaban yang besar yang sama dengan sivilisasi, kebudayaan-kebudayaan yang sangat kecil-kecil yang berbeda, yang apa, sangat khas tempat itu. Tetap betul. ya, tetapi tauhidnya selalu universal. Semua datang dari sumber yang satu. Hmm, hmm, Ah, dan masjid itu tempat bersujud ya Mas ya, hmm. sejad di mana posisi paling dekat seorang hamba pada Allah Ta'ala, dimanapun itu ada titik-titik sujudnya, Masya Allah. Gak terasa sejam sudah kita berbincang. Saya mau buka kesempatan ya Mas ya, boleh ya? Buat Oh, boleh. sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung sama Mas Nur, mau bertanya tentang pengalaman S2-nya boleh, tentang manuskrip boleh. Mumpung nih hari ini kita berbincang, wah nikmat sekali ini ada dari saya dan teman saya dari Kudus nih Mas, ada dari Ya. Bandung, dari Jakarta. Ya, silakan sobat-sobat langsung raise hand yang ingin berdialog atau boleh kirim lewat chat ya buat sahabat-sahabat yang ingin Ya, mengajukan ini. pertanyaan. Ada teman saya juga, ada Evri dari Semarang, ada Bu Yusnita dari Oh, Pak dari Ambon ini. oh ya, apa kabar Semarang? Ini sama-sama dosen ini. Yang Evri ya, dosen muda. Nah, ini nanti sama-sama mengubah ya konstelasi supaya manuskrip-manuskripnya bikin program-program yang menggeliat gitu ya, supaya Insya Allah. anak-anak bangsa kita juga wah terpacu, ter apa namanya dosen-dosen yang menginspirasi insya Allah. Bu Yusnita di Ambon, Ya, di Manipa, di Pulau di Manipa. mana? Oh, masya Allah. Apa kabar Mbak? Ketemu di Leiden? Saya belum pernah ketemu malahan. Oh, Saya ya. menyampaikan satu manuskrip Quran, Mushaf Quran Ambon waktu itu. Oh ya, ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya silakan sahabat-sahabat sambil Mbak Yusnita sudah open mic. Mau say Ah, hello Mbak? Silakan. Apa iya, kabar? thank you. Hmm, Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Nur Ahmad, Bapak Ibu semua salam kenal. Saya iya, Yusnita dari Maluku, tepatnya di Kabupaten Seram bagian barat. Tentunya Masya dari Allah. Pulau tentunya dari Pulau Manipa. Mungkin Pak Nur Ahmad jauh banget ya kalau dilihat di peta, pulau terluar lah. Nah, alhamdulillah memang
saya mohon maaf, ingin sekali, padahal saya baru lihat nih apa linknya Mas. Jadi memang baru masuk, tapi memang saya bangga sekali. Alhamdulillah Pak Nur, terima kasih banget sudah sempat mampir di sini. Mudah-mudahan lain waktu bisa sharing bareng. Tapi memang kecintaan terhadap terutama kami di pulau yang cukup jauh dari mana-mana, tetapi alhamdulillah bahkan saya bisa berkomunikasi dengan Pak Nur Ahmad yang untuk mencari tahu mushaf yang tertua yang bahkan ditulis di pulau kami di Maluku, itu salah satunya manuskrip yang ada di Leiden saat ini. Dan alhamdulillah terima kasih sekali saat ini bisa berterima kasih langsung kepada Pak Nur Ahmad. Terima Wah, kasih menarik Bu. tuh. Ya. Gimana cerita Mbak Mbak Yusnita memang kelahiran sana atau gimana ceritanya tiba sampai di Manipa? Wah, izin. Kebetulan saya, Pak Nur izin ya. Ya, silakan. Iya, kebetulan saya asli dari Pulau Manipa di Kabupaten Seram bagian barat Masyaallah. tepatnya, Mhm, Mbak. Eh, Kalau bisa lihat petanya cukup jauh pulau kami. Eh, iya. dan kebetulan di Pulau Manipa kami terus terang eh, agak terpencil dan bahan-bahan untuk keilmuan itu sangat tertutup sekali. Oh, Tetapi oke. ketika saya bertugas di Pulau Manipa dan saya dorong untuk ada musabaqah tilawatil Quran di eh, kabupaten saya dorong untuk di pulau kami dan itu Mhm, terlaksana alhamdulillah. Dan pada saat MTQ itu saya mencari bahwa ternyata ada mushaf yang ditulis di pulau kami di Pulau Manipa, tetapi mhm, dibawa oleh Belanda pada tahun 1600 ya mhm, Pak Nur Rahmat, kalau mushaf Manipa namanya. Dan mhm, bahkan kami di Pulau Manipa, orang tua saya sebelum meninggal, bapak saya sebelum meninggal, waktu sekitar 20 tahun 20 tahun sebelumnya saya cari tahu apakah bapak saya kebetulan raja di kampung kami. Manipa mhm, itu ada 7 desa, Bu. Dan di iya. sana memang sudah tertulis, sudah ketika riset sudah ada yang menyampaikan bahwa mushaf salah satu mushaf yang di pulau kami itu eh, pernah ditulis dan itu ada di Leiden. Tapi sebelum di Mhm, Leiden saya cari tahu dulu dari mana dan itu memang agak sulit sekali, Mbak. Nah, nanti sampai eh, ya setelah papa saya meninggal baru akhirnya saya coba cari tahu. Ya alhamdulillah ketika menjapri Pak Nur Ahmad ya cukup lama ya Pak. Padahal itu sudah keliling dari Pak Akbar, dari eh, semua saya cari tahu lah. Alhamdulillah dapatnya malah Allah kasih hidayah buat nemu Pak Nur Ahmad. Nggak sengaja beliau posting tentang Musaf Manipa yang ada di Leiden. Bahkan bisa saya tampilkan pada saat MTQ itu. mmm. Hmm. Loh, Mas Nur udah posting Musnah Manifa itu Manipa sebelum berkenalan sama Mbak Yusnita? Ya, sebelum sebelum kenalan, saya menemukan mushaf itu sangat menarik ya karena pola hiasannya yang menggabungkan antara tradisi timur dan barat gitu. Jadi Iya, kalau iya. kita lihat itu di pembukaan mushafnya itu sedemikian rupa bentuk floralnya dan kemudian ada Iya, motif. berwarna itu ya kemarin Mas Nur Ya, tunjukkan. dan itu Mmm, sangat tua. Itu iya, sangat tua itu setelah bahkan setelah penyerangan total dari Belanda ke Manipa yang Maluku membumi ya. hanguskan bahkan semua tumbuhan di sana disampaikan itu dibakar semuanya. Tapi ternyata infrastruktur keilmuannya itu sudah mapan sekali di pulau ini sehingga Wow. tidak jauh dari itu 20 tahun atau 15 tahun sekitar itu mereka bisa menulis mushaf Al-Quran tidak seperti hari ini gambarannya kan mmm, situasinya gitu semudah itu sudah ada anunya tetapi kalau di situ kalau bisa menulis mushaf Al-Quran artinya infrastruktur keilmuannya terkait dengan ke Al-Quranan ilmu Al-Quran itu sudah mapan untuk bisa mmm, menuliskan mushaf Al-Quran.
tradisinya berarti sudah mapan juga untuk bisa bisa menuliskan mushaf Al-Quran ini, dan itu sudah disebut imamnya gitu di Tomilehu itu gitu. Tumalehu. Di mana, Bu? Tomalehu. Tomalehu itu gitu. Nah, di situ disebutkan imamnya, satu imam kemudian dibantu empat imam lainnya gitu. Jadi infrastruktur keagamaannya sudah Hmm, kuat di tahun sistemnya sudah 1670-an bagus. itu. Wow. Bahkan setelah sudah diporak-porandakan itu, mereka masih keilmuan masih kuat gitu. Jadi saya melihatnya sangat krusial ya dalam hal ini. Dan lebih kuat lagi adalah keilmuan yang sudah masuk di situ adalah ketika menafsirkan alif lam mim di situ. Jadi ada terjemahan antar balis, dan di situ disampaikan alif lam mim maknanya adalah akulah Allah yang menurunkan Al-Quran melalui Jibril kepada Muhammad. Jadi Wow, alif Masya untuk merujuk kepada Allah, lam untuk merujuk kepada Jibril, mim untuk merujuk Allah. kepada Nabi Muhammad. Ini Sallallahu alaihi aspek wasallam. visual interpretasi yang dikenal dalam para sufi ya. Ya, Salah satu model pemaknaan yang bisa dilakukan terhadap huruf-huruf muqatta'ah itu. Jadi alif terpisah selalu dari huruf-huruf yang di depannya, dan itu menunjukkan keahadiyahnya Allah. Lam dan mim yang tersambung itulah yang bisa menjadi perantara ketersambungan antara wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril yang turun sampai ke paling bawah ke alam eh, manusia di Nabi Muhammad SAW. Dan itu sallallahu eh, alaihi itu wasallam. itu benar-benar keilmuan tinggi yang kita Tuh. patut melihat di pulau di Manipa itu. Sudah diskursus itu sudah tersampaikan gitu, tersampaikan sudah menjadi Tahun pengetahuan 1600-an itu sudah. Dan 1670-an. tapi gimana ceritanya Mas Nur nemu musyaf ini? Saya waktu itu sedang melakukan penelitian terkait mushaf-mushaf Nusantara. Kemudian saya Hmm. ketemu melalui rujukan Jan Jaswitkem beberapa mushaf, baik yang sudah cetak tua maupun masih manuskrip. Cetak tua misalnya ada satu mushaf Al-Quran, sebenarnya terjemah bahasa Jawa tahun 1840 sekian. Cetakan dari Lange Co Batavia bahasa Jawa, aksara Jawa gitu, dan itu sedikit Hmm. belum belum diteliti, bahkan ada satu penelitian tetapi masih sangat deskriptif saja. 1840 tuh udah cetakan Quran Ya, sudah bahasa Jawa. cetakan Quran bahasa Jawa, terjemah bahasa Jawa. Kemudian ada Ah. mushaf-mushaf tua lainnya, termasuk ketemu mushaf Manipa ini gitu. Hmm. Lah kok pas terus Mas posting Mbak Ya, saya Yusnita posting ketemu saja itu karena sedang untuk melihat mencari. aspek. Ya, ketemu kemudian Bu Yusnita kontak saya gitu. Ya, ya. Jadi ada Bu ya, ketemu terus Ibu sendiri setelah menemukan itu bagaimana ininya, kelanjutannya? Eh, Alhamdulillah saya buat eh, mushaf itu ditampilkan di saat MTQ Kabupaten Seram bagian Barat, dan Hmm. eh, kemudian miniaturnya Pak Nur, saya buat dalam miniatur untuk Alif Lam itu saya buat miniaturnya dan dipasang gede, dan itu eh, jadi miniatur di apa di kediaman kami, dan di desa Tumalehu saat ini namanya Tumalehu Barat, dan dulu namanya Tumalehu Salam atau Tumalehu Islam, karena setelah Wow, setelah dulu namanya satu, eh, Mbak sama Bapak Ibu semua, dulu namanya mhm, hanya Tomalehu, mmm, tetapi setelah adanya penjajah masuk ke Pulau Manipa, nah kemudian terpecah menjadi dua, Tumalehu Salam dan Tumalehu Sarani atau Tumalehu Kristen. mhm, Bahkan saya sendiri pun eh, masih mencari tahu kapan ada dokumen, kapan kejadian dua negeri ini, dua desa ini bisa berpisah satu dengan yang lain. Tapi jejak-jejak Islam mhm, di sana, alhamdulillah, mulai dari makamnya sampai dengan yang lain-lainnya itu ada, seperti misalnya
eh, apakah itu karena memang perdagangan? Saya harus ada peneliti Mbak Mas Nur atau Bapak Ibu semua. Saya sudah Ya. koordinasi sama memang Balai Pelestarian Sejarah untuk wilayah 20 untuk bisa masuk. Tetapi Mhm. memang kendala kami pemerintah daerahnya belum menetapkan surat keputusan bupati untuk calon situs cagar budaya yang ada di Pulau Manipa. Tetapi bahwa Hmm. sejarah Mus'af yang pernah ditulis di Pulau Manipa itu sangat luar biasa dan alhamdulillah memang di tempat kami ilmunya agak tertutup Mbak. Jadi Hmm. eh, hal-hal seperti itu dianggap tabu, tidak boleh terekspos. Tetapi Oh gitu? alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan, dengan saya sendiri bisa membuka. Tapi itu surprise banget karena memang mungkin mungkin dan alhamdulillah kok saya pas nyari pas Pak Nur Ahmad juga posting. Padahal saya sudah dapat Posting, kabar Masya Allah. dari Pak dari Pak siapa lupa namanya. Mbak, Hmm. saya sudah kontak Leiden, tapi semua pada sibuk. Mohon maaf, belum dikasih. Tapi Hmm. memang jalannya rezeki saya sama ketemunya lewat Pak Nur Ahmad. Kira-kira That's begitu, also Mbak. the power of social media ya dalam hal positif ya. Betul, betul, Apa bisa sebar Saya kemana-mana. pikir Mbak Yu, harusnya bisa Bu hmm. Yusnita untuk apa sejarahnya di Manipa itu karena dokumentasi misalnya penyerangan eh, Belanda ke Manipa itu sudah ada gitu dan kemudian benteng-benteng yang digambarkan di Manipa itu juga ada. Saya udah betul, melakukan riset sedikit demi sedikit ya terkait dengan situasi di Manipa. Bahkan ada puisi yang ditulis oleh orang yang betul. melakukan penyerangan itu di Manipa. Saya pikir itu harusnya sudah menjadi situs krusial ya Ya, itu untuk ada di manuskrip apa? Sumbernya apa, Mas? sudah menjadi buku saya lupa sumbernya Oh, di sudah buku. Histori Bersama itu sudah ada informasi terkait koleksinya ada di mana gitu. Ada yang jadi Hmm. buku catatannya sebenarnya catatan penyerangan itu. Sebenarnya itu sangat sangat bisa untuk bisa apa mungkin buat eksebisi kemudian ditetapkan sebagai sangat krusial ya di masa-masa awal penyerangan atau keberadaan penjajahan di tanah air ya. Iya, Betul. betul, betul. Kalau orang Belanda tuh apik nyimpan kayak gitu-gitu tuh. Kalau kita lihat di National Archive tuh yang di Den Haag, itu buletin khutbah Jumat, Mas, masjid yang tidak diketahui disimpan. Kalau kita udah jadi Benar. kemana, jadi bungkus kacang ya, itu disimpan rapi ya. Jadi itu salah satu hal yang dipat. Tapi Mbak Yusnita boleh boleh tanya ya Mbak Yusnita nih, sebagai orang asli Manipa, lahir di sana, bergenerasi-generasi. Apa makna kehadiran ini penemuan Quran Mushaf Manipa ini personally? eh yang jelas sampai sekarang kalau membicarakan ini ada hal lain yang dalam diri saya yang terusik. Bahkan Apa? sampai terusik bahwa mereka yang punya jasa besar untuk Islam di pulau Hmm, kami, untuk penyiar Islam. Dan ini yang hmm, belum terungkap sebenarnya, yang bahkan namanya pun kadang-kadang di tempat kami untuk alim ulama seperti itu disamarkan. Saya tidak tahu, hmm, eh, karena kan contohnya nama Imam Batu Langkai, itu bukan nama lokal Maluku, Mbak. hmm, Tapi memang mereka ada di sana dan itu di tahun yang kita sendiri bingung. Tetapi ada toponim-toponim yang menggambarkan bahwa Islam sudah lama di sana cukup banyak dan butuh penelitian sebenarnya. Pak Nur Ahmad, mudah-mudahan dengan forum ini saya berharap bisa lebih banyak membuka dan mungkin orang di Maluku, terutama di pulau kami, bisa sadar akan seperti disampaikan bahwa kita bisa sadar jati diri kita yes. dan kalau ngomong begini kadang nggak sulit Mbak. Jadi saya bersyukur sekali dan saya mungkin secara pribadi menginginkan lebih untuk membuka ini seperti yang saya bilang bahwa tempat kami cukup terpencil, naik speedboat saja bisa 4
2 jam lebih, itu kalau charter ya. Kalau naik reguler, jadi udah sampai di Jakarta, belum sampai di pulau kami, karena keterbatasan. Iya, Biayanya iya, juga kalau Mbak. charter speedboat bisa 3-4 jutaan. Kalau Hmm, reguler bisa lah 100 ribuan, tapi berdesakan sama barang dan orang. hmm, hmm, hmm. Dan bisa dibayangkan di zaman tahun 1600, itu Mushaf Manipa ditulis. Ya, Dan di sana juga toponim-toponim seperti ada Pulau Tuban, dan kami semua percaya bahwa penyiar Islam yang dari Pulau Jawa masuk ke Manipa entah seperti apa. ya, ya. Kami sangat yakin sebenarnya dengan hal itu, tetapi untuk penelitian lebih lanjut dengan situs-situs yang ada, memang saya dorong sebenarnya untuk itu bisa terjadi, tapi memang kemampuan saya juga tidak bisa sendirian. Sudah lakukan kontak dengan beberapa teman lewat misalnya Pak Wuri, tapi memang mungkin sibuk juga, kami masih stuck juga nih. Hmm, Pengennya bisa lebih dalam digali lagi soal walaupun ada di Leiden ya, tetapi jejaknya alhamdulillah memang kadang-kadang Belanda itu seperti itu, tetapi mereka membuat dokumentasi yang kami di pulau kami sendiri bahkan tidak tahu. Bahkan ada musaf-musaf sebenarnya yang juga disimpan masyarakat, tetapi edukasinya sangat kurang. Saya hmm. ketemu floral yang seperti itu daripada musaf yang ditulis, mungkin disimpan oleh generasi yang setelah 1600. Itu saya pernah dapat juga, mungkin saya pernah kirim ya ke Iya, Pak Nur pernah. Ahmad, tapi itu kira-kira tahun berapa dan bagaimana. Nah, itu yang mereka harus dikasih pencerahan sebenarnya, yang masih menyimpan mungkin musaf dan lain-lain, yang memang harus banyak sosialisasi ke tempat kami, tapi mahal ya Mbak. Hmm, Harusnya nanti Allah Maha Kuasa, pemberi rezeki. benar. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya aja ketemu Oh Pak ya, Nur buat Allah kun ketika fayakun. betul dalam kesulitan yang sebegitu besar, hanya ingin menyampaikan bahwa ini loh Mushaf Manipa. Dan Yes. alhamdulillah dengan kerendahan hati Pak Nur mau membalas japri saya dan mau mengirim digitalnya pada saat beliau di Leiden. Itu luar Ya. biasa, terima kasih sekali. Nggak tahu mau diucapkan terima kasihnya seperti apa. Mungkin Allah Udah. lah yang membalas ya. Bisnita ya, terima kasih sama-sama Bu Yes. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini baru satu tempat, Mas. So you see the power of manuscript, ya. Hmm. Ini ya Allah semua tuh terima kasih Bu. Bukan Ya. kebetulan Allah hadirkan di sini. Ini baru kita bicara tadi, ini manuskrip itu penting untuk membongkar jati diri. Ini Mbak Yusnita sudah bicara sendiri lewat pengalamannya bagaimana penemuan itu sangat menggugah sebagai anak lokal di sana yang betul-betul menghargai sejarahnya gitu ya dan tidak lupa dengan sejarahnya. Pak Widodo sudah angkat tangan. Monggo Pak. Silakan Pak Widodo. Terima Ya. kasih Mbak Yusnita ya. Kita sambung Ya, lagi terima insya Allah. kasih. Terima kasih Bu Paramarta, Mas Nur Ahmad. Selamat sudah kembali ke tanah air, Mas Nur Belum, Ahmad. Pak. Oh belum ini? Akhirnya nanti, insya Allah. Di Leiden ini Mas. Oh iya, masih di Leiden ini. Oke, ini kawan di Manasa. Jadi kalau kita bicara Mushaf 3 bulan akhir tahun kemarin saya juga mendigital beberapa mushaf Mas di Semarang. Tepatnya di Kabupaten Semarang itu di Kecamatan Pringapus. Ada 2 mushaf tulisan tangan. Saya belum bisa mengidentifikasi tahunnya. Tetapi di Semarang juga kemarin ada kopi soda. Ketemu itu juga sangat banyak gitu di pesantren-pesantren salaf terutama yang sekarang mau proses digitalisasi begitu untuk nanti kalau secara tulisan pasti lebih baik tulisan cetak sekarang. Tetapi memorinya untuk bisa memetakan bagaimana Islam berkembang di
pesisir sebelum masuk ke pedalaman itu nanti bisa menjadi jejaring peta tersendiri, karena Semarang, ada Demak, ada Kudus, itu jalur pelayaran vital di masa lampau, di mana Makassar itu menjadi penyuplai kuat. Kalau di Jawa itu menjadi penyuplai kuat rempah, dan kalau di sisi Majapahit dulu di abad 13 adalah penyuplai biji besi untuk membuat senjata. Jadi kalau di manuskrip Jawa yang lebih tua itu, salah satu penghasil senjata terbaik, besi terbaik itu ada di Luwu, di daerah di Maluku gitu Mas. Nah, ini bisa menjadi penting ketika kita hubungkan dengan jaringan Islam Nusantara yang berada tidak hanya yang menjadi saling terkait antara satu dengan yang lain. Jadi Semarang yang sekarang atau bahkan sejak zaman dulu sebagai kota dagang misalnya, itu memiliki keterkaitan jaringan ulama Nusantara yang sangat kuat. Kebetulan tahun lalu saya menulis teladan sepanjang zaman itu para ulama di abad 18, para ulama di abad 17, yang mereka hampir semuanya adalah ulama-ulama pejuang. Dari Diponegoro, Kiai Soleh Darat, dan juga murid-muridnya yang tersebar di itu baru lingkup kecil di kota Semarang begitu ya, yang saya tulis dengan kawan-kawan di LTN NU Kota Semarang. Dan sekarang ketika pada tahap 2 ini menulis sejarah berdirinya NU di Kota Semarang dari waktu ke waktu, data itu semakin banyak gitu, bahwa Semarang tidak hanya kota dagang tetapi menjadi banyak transit pelayaran niaga internasional yang itu menjadi salah satu titik sumbu untuk bagaimana persebaran Islam di Nusantara ini yang saling terkait satu dengan yang lain. Karena 3 tahun yang lalu saya mengikuti seminar Pak Edwin Wering, salah satu penguji Mas Nur Ahmad itu, bahwa Nusantara itu ketika di abad 17, 18 utamanya dan 19, ada simpul di Singapura untuk jadi semua Al-Quran, cetak buku Islami, percetakannya di Singapura, padahal nulisnya di Kudus, nulisnya di Makassar begitu. Ternyata di sana adalah tempat pertemuan orang berangkat haji dengan kapal khususnya itu dari Singapura. Kalau dari Jawa menggunakan naik ikut kapal barang, dari Makassar kapal barang, maka dari Singapura itu sampai di Mekah itu khusus orang berangkat haji saja, tidak ada barangnya. Nah, untuk menunggu saling bertemu itu bisa 2-3 bulan nongkrong di Singapura itu. Sehingga di sana banyak kitab-kitab yang menjadi bacaan ketika menunggu berangkat itu. Jadi bukan bacaan berat, bacaan ringan kecil-kecil gitu untuk menunggu berangkatnya kapal yang mengantar ke Mekah. Nah, itu salah satu jaringan ketika saling keterkaitan di Nusantara mungkin bisa menjadi titik sumbu penyambung. Bagaimana sampai ke Pulau Manipa, bagaimana bisa berkait dengan Semarang dan sekitarnya. Saya mohon maaf tadi masuknya telat, diberitahu Mas Nur Ahmad karena saya baru pulang dari kampus jam 2:30 tadi, habis asar. Loh,
buka acara ternyata ada Mas Nur Rahmat di sini. Sekali lagi selamat Mas Nur Rahmat sudah selesai tugas doktoralnya di sana. Terima Uh, kasih. Dodo. Begitu Mas Nur Rahmat. Jadi Iya. setidaknya saya sudah menemukan ada 4 manuskrip Al-Quran yang tulis tangan, tapi saya belum bisa mengidentifikasi tahun berapa untuk ditulisnya. Itu di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda ada 4 di Semarang, dan saya yakin masih banyak lagi yang lain karena ketika kemarin ketemu dengan kawan-kawan kopi soda itu banyak pesantren yang memiliki naskah dan siap di digital begitu. Mungkin mulai minggu depan saya akan dengan mahasiswa yang masih ada di kampus nanti untuk mulai mendigital naskah-naskah tersebut. Itu Mas, matur nuwun. Mungkin barangkali ada keterkaitan jaringan nanti yang bisa dihubungkan. Nuwun. Terima kasih Pak Widodo. Pak Widodo ini ketua dari Masyarakat Penaskahan Nusantara, Alhamdulillah. Ya, desa gitu. tuh Bu Dan dosen. Yusnita nih, barangkali juga bisa nyambung dengan ya. Ini saya Nah, mohon maaf, ini laptop saya proses updating ternyata. ya. Jadi dijadwalkan Jadi pas jam ini saya otomatis sebentar lagi biasanya nih dalam otomatis beberapa menit hilang. langsung otomatis dia akan nge-restart Baik, karena ini baik, baik. laptop kampus, jadi dia melakukan penjadwalan sesuai dengan jadwal dari kampus. Saya nggak bisa mengatur dan saya pikir sudah selesai jam setengah satu. Ya, Baik, jadi ini any minute nih bisa restart nih, Mas. Kalau gitu kita close deh, Mas ya. Buat baik. pulang, semangat buat yang lain. Juga perenungan hidup mungkin dari Mas Nur sejauh ini. Syukur kepada Allah Ta'ala. Closing statement, Mas. Sebelum kita ketemu di Schiphol, insya Allah. Tanggal Terima 27. kasih Tessa. Silakan. Iya, kekayaan keislaman kita sangat-sangat besar, dan itu tugas kita dan generasi mendatang untuk biar membuka kekayaan tersebut. Dan itu adalah satu hal yang bisa menyambungkan dan mengenali diri kita lebih tepat lagi, mengenali bahwa di setiap masa, di masa lalu, eh, orang tua kita, guru-guru kita melakukan proses-proses pemahaman keberagamaan yang sangat-sangat dalam, yang mana itu menjadikan ya hari ini kita bisa menjadi seorang yang bisa memahami keislaman dengan baik gitu. Dan saya pikir itu yang harus kita lakukan ke depan, proses-proses untuk Ini Mas Nur terputus atau saya yang ngeheng? Ah, Beliau sudah nge-out berarti. oh ya, berarti sudah update. Masya Allah. Pak Widodo, terima kasih loh. Ini berarti kalau Bu Yusnita, ini beliau berkepentingan untuk mencari banyak naskah tentang manuskrip atau siapapun Ya. yang berkepentingan untuk kontak Pak Widodo kemana Mas? Bos boleh kirim linknya atau apa? Boleh, oke. Saya di Manasa Komisariat Semarang. Ya. Uh, Kebetulan saya ketuanya gitu, sehingga beberapa saya dulu di UI tapi sudah selesai di 2023. Kalau Bu Paramarta di mana? Oh, nama saya Tessa sih sebenarnya. Ini Paramarta tuh organisasi. Oke, oke, Dan mohon ini maaf. Paramarta Kudusiah. Ya, kita biasanya. Oh ini Mas Nur masuk lagi nih. Oke. Kita ini posting ini kita kirim ke YouTube, Mas. Tapi ini kerjaan kita tentang manuskrip ini baru mulai. Mohon maaf, ini Kemarin juga. sudah tertutup Monggo, monggo. Nah, kita masih di sini ya. lewat Iya. HP. Ini baru melingkan Pak Widodo dengan seluruh komunitas ya, karena kemarin juga kita ketemu di Leiden. Jadi yang mulai menggeliat nih ya, ke, kegiatan untuk
mengambil kembali, membongkar, tidak hanya itu juga mempelajari dan memperkenalkan kepada dunia, tidak hanya untuk bangsa kita ya. Karena khazanah manuskrip Nusantara ini luar biasa menakjubkan gitu. Dan ini kita bagian dari bikin harus bangga nih jadi orang Indonesia tuh bukan bangga yang tidak berarah ya, tapi bangga ketika kita diciptakan Allah tuh nggak salah cipta gitu, nggak salah kita diturunkan dari orang tua yang itu sebagai bangsa Indonesia. Tadi closingnya masih terinterupsi, Mas Nur Rahmat, boleh Iya, di tadi round up. Mhm. ya sampai di titik itu sih, Tetesa, terkait dengan ya kekayaan manuskrip kita sangat banyak, kekayaan keilmuan kita juga sangat besar. Saya pikir kita perlu mengungkapkan kembali dalam banyak hal kita, bukan untuk menjadi sangat eksklusif ya, mengeksklusifis diri gitu, mengeksklusif diri, menjadikan diri sendiri tanpa mau mengenal orang lain, karena sejarahnya keislaman kita dalam manuskrip kita melihat pertemuan banyak sekali hal yang saling bertukar, dan saya pikir itu menjadi satu model kekayaan cara Islam gitu, di mana dia selalu bertemu dengan beragam kebudayaan, beragam, tidak untuk mengeksklusifisme diri, tetapi untuk saling belajar gitu. Kita arofu itu saya pikir menjadi konsep di sini, dan itu konsep yang hidup, dan itu yang kita lihat titik mulanya tentu dengan mengenal diri kita sendiri di manuskrip kita gitu, dan itu jadi sumber-sumber penting. Saya saya pikir saya belajar banyak setelah membuka banyak manuskrip di Leiden ini gitu Iya, Teh. alhamdulillah. Ya, kita semua bekerja secara paralel, Pak Widodo dengan timnya juga. Tadi lembaganya apa, Pak? Yang disebut? Manasa, Pak. Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Itu Wah, se-Indonesia. Anggotanya banyak sekali, Ibu. Kalau iya, Ibu iya. tinggalnya di mana? Di Belanda? Saya di Amsterdam. Oh, Sudah oke, dua oke. belas sekian tahun ini. Kalau saya mendalami naskah-naskah Dead Sea Scrolls, naskah Laut Studi Mati. atau memang tetap di sana, Ibu? Saya menetap di sini. Saya menetap di Oke. sini ya, dua anak itu. Saya menerjemahkan The Book of Enoch, kitab Nabi Idris, itu bagian dari Dead Sea Scrolls. Jadi saya memang Allah kasih tugasnya mendalami itu di naskah-naskah yang ya penemuannya tahun 1947 kan. Ya. Itu mengguncang dunia, salah satu penemuan terbesar, mmm, eee, bagaimana orang melihat Judaism, Christianism, nanti connect-nya dengan Islam gitu. Hmm. Karena, ya kalau kalau kita sebagai muslim yang membaca, eee, bahwa Muhammad SAW itu disebut di kitab-kitab sebelumnya, tentu tidak dengan nama Muhammad, tapi dengan nama Mustafa misalkan. Di kitab Oke. Nabi ini, gitu kan. Tapi itu hal-hal yang, of course debatable kalau orang, akademisi, tapi kita terbuka, sebagai umat manusia, sebagai muslim, kita butuh mengetahui ini, termasuk mushaf-mushaf yang tadi di Quran yang ditemukan ya, dengan berkelindan sejarahnya tadi. Oh iya ya, masuk akal Singapura menjadi hub orang sebelum haji, nanti terbawa ke Maluku ya, ke Pulau Manipa gitu ya. Saya baru tahu ada nama Pulau Manipa. Pengen datang ke sana kita rame-rame ya, kita nge-charter boat biar udunan. Ya Ibu ya, insyaallah Bu Yusnita. Ibu juga kalau kapan-kapan ke Amsterdam, kontak-kontak lah. Ya, jadi kita Bu, mudah-mudahan saya bisa kenapa Pak? mengunjungi Ibu di tahun depan. Oh monggo, Ah, monggo, nanti kontak saya jemput di Schiphol Pak. oke, terima Insyaallah kasih. ya. Nanti Tahun depan nomor saya, saya ada di Mas Nur. ya, Mhm. tahun Ada depan rencana ke saya sini Pak? ada rencana ke Leiden untuk ke apa? Meneliti naskah Jawa, tetapi yang ada di sana begitu. Mudah-mudahan nanti ada by riset bisa lolos sehingga bisa ke menemui Ibu di Belanda.
Ya. Amin, amin ya. Tuh Mas Nur ya. Jadi ini berkah silaturahmi Ya. ini. Jadi kita membentuk komunitas online seperti ini. Jadi informasinya disebar dengan berkah internet. Ya, semua titik di muka bumi bisa nyambung seperti ini. Nikmat sekali. Alhamdulillah. Insya Allah Pak. Nanti kita kerjaan nih baru mulai. Kita bahkan sudah bicara sama Mas Nur tentang ide pusat riset kewalian Nusantara di daerah Kadilangu, Pak. Ya, Hmm. itu makamnya Sunan Kalijogo. Ada teman saya yang merupakan keturunannya sudah siap. Nah, walau alam nanti kita 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 lihat apa yang Allah bukakan. Kayak itu tadi Yusnita ya, kalau Allah belum bukakan tuh ya nggak usah nggak ngoyo gitu. Buka tiba-tiba ketemu Pak Widodo nih, beliau tahu banyak ini. Nanti bagaimana satu hal memancing kepada yang lain itu indahnya kehidupan gitu. Ya, alhamdulillah. Mas Nur ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang mau Eh, ada udah, waktu? nanti Pak Widodo kalau mau ke Belanda tepat ketemu sama Teh Tessa. Insya Insya Allah, insya Siap. Allah ya semua nyambung nih ya. Jadi ini semua saya kemarin tuh Pak siapa kemarin dosen yang datang tuh Mas, dia juga dari beliau punya jadi Oh, lupa nama Prof. Oman. eh iya Prof. Oman. Foman, Bukan iya Prof. Pak Foman juga punya punya komunitasnya tuh, punya Ya, lembaganya yang apa Pak. tuh sebenarnya? Ada beberapa kalau Prof. Oman cukup besar. Beliau Hmm. pun di Dream Sea juga sudah cukup Ya, besar. Dreamsi. Kemudian ada sekarang yang lebih ke masyarakat itu lewat komunitas di Ngariksa gitu, ngaji Mhm. maghrib Nusantara gitu, Mhm. juga Iya, Oman gitu. Saya pikir sekarang sudah mulai menggeliat di anak-anak muda untuk ini. Jadi yang punya eh, saya kemarin hadir di apa International Quran Studies itu mhm, eh, di IKSA. Kemudian saya belajar banyak tentang dedikasi untuk penelitian itu kita perlu yang itu gitu. Jadi ada penelitian yang cuman membahas mengenai cuman dalam tanda petik sangat spesifik tetapi perlu panjang sekali mana eh, Allah dan syurokanya itu loh, wa syurokaihim. Kalau kamu meminta perlindungan kepada Allah ingat, tapi kalau sudah senang-senang kamu menyebut syurokanya atau para yang kamu jadikan sesembahan lain selain Allah. Dan itu ternyata dia melakukan penelitian di inskripsi mmm, bertahun-tahun melakukan penelitian dan ternyata apa yang disampaikan Al-Qur'an memang tergambar dari inskripsi itu. Jadi kalau menyebut inskripsi, kalau berdoa untuk mencari penyelamatan, keamanan, yang disebut kata Allah aja. Tetapi kalau berbicara tentang hal lain, tentang kenikmatan apa, atau tentang memberikan bencana misalnya, itu yang disebut itu Tuhan-Tuhan lain, kaum pagan itu. Di inskripsi. mhm, Jadi ada konsep reartikulasi reartikulasi dogma ya dari Islam Quran benar-benar sadar tentang apa yang telah ada di masyarakat eh, pagan pra-Islam dan iya. respon terhadap itu dan oh wow maksud saya Wow, ya, apa ekspresinya dibuktikan dengan penelitian yang benar-benar valid gitu, penelitian yang sangat-sangat kuat gitu. Selama bertahun-tahun orang membaca inskripsi, mengumpulkan, kemudian mensintesakan sumber-sumber itu ditransliterasi kemudian untuk memberikan bukti atau menunjukkan hasilnya tentang satu ayat aja tentang kalau seseorang merasa tenang kalau seseorang merasa terancam minta pengamannya kepada Allah tetapi ketika Allah, selamat dari ancaman dia ya, menyebut Tuhan lain gitu. Dalam aspek itu ternyata terbukti di inskripsi itu gitu saya baru ikut ya tadinya kita kan pemaknaannya secara pemahaman teologis maupun pemahaman tasawuf ya tentang situasi hari ini ya, apa kalau mhm, itu gampang sekali lupa Allah ingatnya dalam tanda petik Tuhan-Tuhan kecil itu gitu. iya.
apa ini itu gitu. Tapi ternyata di inskripsi sudah ada di masyarakat Muslim, masyarakat pra-Islam di Arab Selatan gitu. Itu jauh berarti sebelum Rasulullah SAW. Belum, sebelumnya Iya. itu batu batu kan Hmm, inskripsi itu. betul, membuktikan yang menuliskan Quran firman-firman ya. Karena kalau saya mempelajari Alkitab juga misalkan ya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, karena kerjaan Dead Sea Scrolls ke sana, kan mereka pada bingung tuh. Ini asli apa enggak? Isunya sudah bingung. Quran is well preserved. Ya. Semua titik, garis semuanya that's amazing. Dulu waktu kecil saya kan bingung kan diajarkan di SD misalnya, Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW terbesar gitu ya. Dalam imajinasi saya seorang anak SD, kayaknya Musa lebih keren mukjizatnya karena dia laut wow, gitu ya, terbuka atau Nabi Isa orang mati oh bisa hidup. Quran apa nih buku tapi lama-kelamaan kita kemudian menjadi wow, tidak ada yang mukjizat terbesar kecuali mengubah hati seseorang gitu ya. Dan banyak hal lah yang kemudian yang para waliullah semua yang menulis manuskrip dari abad 16 itu semua tidak lain mengungkap mukjizat keagungan Quran supaya kita makin dekat dan tidak ada di ujung Quran itu kecuali Allah Ta'ala. Jadi akhirnya kita menjadi lebih kagum gitu ya. Sujud kita makin dalam. Kita sangat menghargai kehidupan dan nafas kita, semua hal yang terjadi dalam kehidupan. Ma khalaqta hadza batila. Luar biasa nih bincang-bincang ini. Rasanya perlu dilanjutkan memang ya, Mas Nur. Jadi saya kasih waktu jeda nanti pulang dulu, unpack. Bawaan nih banyak nih ya. Banyak ya. Udah ada jadwal ngajar langsung atau bagaimana nih? Ngajar belum Eh, cuma ketemu dengan pimpinan untuk ya melaporkan diri saya sudah sampai ke Semarang. Ya, karena saya juga disentil sama orang dari Paramarta International Center for Tasawuf Studies ya. Begitu tahu saya bincang sama Mas Nur loh, ini yang mana? Karena kita berencana bincang manuskrip itu loh, Mas. Ya, Dicicil. ya, Bincang manuskrip misalkan 5 episode tentang satu manuskrip khusus gitu ya. Siapa tahu kita bisa bukukan bahkan pendahuluannya dan lain sebagainya. Zaman sekarang orang juga lebih banyak yang nonton YouTube tuh ya. Jadi kita jawab aja. Jadi kita menyediakan alternatif-alternatif yang ada gitu. Tapi ya tunggu Mas Nur settle down dulu deh. Ya, untuk kasih. itu. Alhamdulillah. Nah, dengan demikian berakhir mungkin bincang hikmah kita hari ini. Alhamdulillah Mas Nur terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi kisah pribadi, berbagi hal yang ya berbagi network juga ya. Kita jadi bisa ketemu sama Mbak Yusnita hari ini, sama Pak Widodo. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat lain juga yang ingin kontak bisa nanti kontak saya pribadi Japri ya. Sebagian nih dari komunitas kajian suluk online. Nanti insya Allah videonya akan di-upload di YouTube. Uh, dan rasanya ini akan menjadi awal dari serial bincang-bincang manuskrip kita selanjutnya insya Allah Mas Nur ya. Seperti yang sudah kita jadwalkan, rencanakan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan semua fase transisi ini, anak-anak semua teteh dibikin sehat ya, lancar, jangan ada yang ketinggalan Mas. Cek and recheck itu pasti kok Sampai dus-dus sudah numpuk, mungkin sudah mau dikirim ya. Insya Allah halo. kita ketemu tanggal 27 di Schiphol Juli sebelum fly back. Saya pada hari yang sama terbang ke London untuk menghadiri seminar lain. Pak Widodo, semoga Ya, ini juga menjadi pembuka Terima kasih. dari insya Allah nanti Pak Widodo diundang ya untuk berbagi ilmunya banyak nih rasanya. Sayang kalau disempat sendiri. Nanti kita satu-satu juga ingin mengetahui apa namanya sahabat-sahabat dari komunitas sana sudah sejauh mana manuskrip yang sudah di apa namanya preserve ya kan sejauh mana yang sudah ditransliterasi, translasi dan lain sebagainya. Inilah setitik kerja kita semoga memuliakan agama Allah dan Rasulnya ya. Barangkali Pak Widodo ada yang mau pesan sebelum kita tutup Ya, pertemuan ini nanti di silakan Pak. bulan
di bulan Agustus Ibu sharing di Manasa Komisariat Semarang ya. Saya jadwalkan. Kami ada diskusi rutin 1 bulan sekali di Manasa itu online juga. Ya, ya. Biar hubung satu dengan yang lain. Kami ada komunitas yang lumayan besar, ada di babat.id, itu banyak. Nanti untuk bisa saling terkoneksi begitu. Insya Allah. Dan bulan Agustus di minggu ketiga nanti. Saya sudah ngirim ini tadi di Zoom ini, mungkin bisa nanti kita lanjut lewat WA atau email Ibu. Insya Allah Pak, insya Allah saya sudah catat ya. Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah. Insya Allah Pak, jadi semua jalan terus. Kita memanfaatkan setiap nafas. Semoga penggal terakhir kehidupan kita menjadi penggal yang terbaik. Ya, kita mengumpulkan amal soleh. Nah, nanti dalam Al-Quran dikatakan tidak ada yang paling disesali penghuni surga sekalipun, kecuali kehilangan saat-saat zikir, kecuali kurang amal soleh. Nah, semoga ini jadi amal soleh kita Pak ya, bekal kita dunia dan akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi insya Allah. Terima kasih Pak Nur, Mas Widodo, Pak Yustita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.